Hai guys, jangan lupa komen, like, and subscribe. Darwis Triadi dan One on One Kelas Fotografi. Yang itu belum ke charger. Nah, ini tim-tim Darwis Triadi Channel How Production. Halo Bang. Kita bukan How Production. Jadi apa nih? Kita 001 Production. 0002. Oh, ini bukan kitchen Nomi. Nomi's Kitchen. Yang ayahnya crispy. Iya, ayahnya crispy. Rasanya dahsyat. Ini Mami Kitchen. Jangan pakai mami dong. Konotasi ntar negatif soalnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Halo guys, gue lagi sama tim Darwis Triadi Channel. Gue hari ini lihat Babe 2 sesi potret ya hari ini Be ya. Dari pagi Iya. sampai siang ya. Iya, ada dua episode ya. Pagi sampai malam. Pagi sampai malam ya. Gue santai dulu, minum dulu. Seruput kopi dulu. Apa itu? Kopi masa putih? Bohong kira-kira dong, Bos. Oke. Hari ini Babe gue lihat motonya itu pakai lightingnya keren-keren. Memang gua rasa sih beda banget sih. Lighting mereknya atau? Kerennya Be. Oh keren. Settingannya. Settingannya tuh gue lihat wah emang seperti ini. Lampu itu harus ada yang jauh ada yang deket. Emang bedanya apa Be? Apakah kayak cewek itu kalau deket di hati, kalau jauh nggak di hati gitu? Ada bedanya nggak Be? Ya nggak, Kalau lampu sebetulnya jauh kan deket. prinsip dasar dari motret kalau yang gua anut itu kan gua usahakan lampu itu sedekat mungkin. Tapi kalau terlalu dekat kita nggak bisa dapatkan F yang tepat. Karena kan tergantung dari powernya. Kalau power masih kecil tapi kegedeannya gue mesti mundurin. Kalau nggak over kan. Makanya tadi ada yang saya kasih kalkir kan supaya terreduce kan. Itu prinsip dasarnya itu. Karena saya selalu menggunakan diafragma yang besar. Kenapa? Supaya saya mendapatkan satu depth of field yang kecil. Kenapa? Karena supaya saya mau dimensi model itu muncul. Jadi nggak bertabrak lari antara background sama objek, model sama background. Jadi Kenapa? Babe menggunakan F yang besar ya Be ya. Di 18 apa di 20 Be? Tergantung, kalau bisa di 1,2 masuk 1,2, kalau nggak 1,8, kalau nggak F28, sekitar situ ya, tergantung dari situasi lampu. Karena kan kita di dalam studio ya, kalau di studio itu kan ada keterbatasan space ya. Jadi dengan keterbatasan space itu, karena prinsipnya kan gini, saya motret itu nggak pengen diedit, makanya tadi ada backgroundnya agak patah sedikit aja saya suruh nurunin. Karena apa? Ya bisa aja nanti dihilangin kan. Tapi mata sepet melihatnya. Karena saya kan belajar terlalu terbiasa kerja dengan analog dulu. Betul. Dengan Berarti film lah kalau sekarang orang-orang menggunakan film gitu loh. Jadi segala sesuatu harus akurasinya 100% kalau bisa gitu. kalau Babe menggunakan F-nya besar, berarti Babe menggunakan speed yang tinggi dong Be. Enggak, kalau flash kan Ya. udah nggak berpengaruh lagi. Nggak speed. berpengaruh ya. Nggak berpengaruh, yang penting asal jangan di atas sinkro aja. Wih, mantap kali kau ngerti sinkro. Dia Jadi- tuh lampu Be. Oh ya jual Falcon lampu. Eyes. Falcon Eyes. Kebanyakan jual lampu nggak paham sinkro. Tapi kan ada yang pakai HSS juga bisa, tapi ini kan bukan HSS dia. Kendalanya ke situ. Yang paling penting kita paham sinkro speed, nggak boleh kelebihan. Kalau kekurangan boleh, tapi Berarti- harus dilihat. Resa Antara- kira-kira di range berapa Be speednya? Ya F besar. bisa di 60, 125 Iya. bisa ini. Karena kalau speednya direndahin itu modeling LED-nya terlalu masuk karena kan gede kan 600 watt. Oke. Seperti itu. Tapi ini Be, aku pernah baca di buku Be referensi. Kalau kita potret itu katanya lensanya harus 50 ke atas mili ya. Di atas apa? Di atas 50 mili. Ya, Seperti 85 mili ya ya. di atasnya. Terus kemudian menggunakan F-nya itu 7 atau 8. Hmm. Nah, pertanyaan saya nih, tadi kan Iya. Babe bilang Babe menggunakan F-nya besar Hmm. supaya ada dimensinya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan F yang 8 atau F7 gimana Om?
Oke, yang pertama sebetulnya benar tuh bahwa kita harus menggunakan di atas 50. Kenapa? Distorsi lens. Karena 50 itu bukan close up lens ya. Close up lens itu di atas 50 bisa 85, bisa 100, bisa 135. Tapi kalau yang kedua jawabannya harus 8, itu sebetulnya salah. Kenapa? Karena 8 sama 2,8 sama-sama fokus, yang membedakan jarak ketajamannya kan. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau kita di studio, posisi antara objek dengan background itu kan paling 1 meter 2 meter. Berarti kan di belakang bisa ikut fokus. Buat apa? Ya, pemahamannya seperti itu saja gitu. Jadi memang itu adalah sebuah teori yang memang dipatok di dalam konsep-konsep pemikiran studio lighting. Tapi teori itu siapa yang buat? Manusia paling bule, karena kita ngikutin bule. Kan yang dulu menemukan teori itu bule dulu. Pertama Tapi banget ya untuk itu. Tapi kan bule nggak selalu benar. Iya kan? Bule nggak selalu benar. Justru pada saat saya udah selesai belajar, saya melakukan perjalanan fotografi, baru pemahaman logika itu saya coba telaah, dan akhirnya ya saya punya prinsip sendiri gitu loh. Bahkan dulu zamannya kalau saya ambil kursus lighting, motret terus 8-11. Oh, waktu pertama banget ya. Iya. 8-11. Nah terus misalnya sekarang kita punya f1,2. Kapannya mau pakai kalau kita mau pakai studio? Betul. Nah, akhirnya saya coba berpikir ke sana, dan sering terjadi perdebatan memang gitu loh. Tapi buat saya sebuah perdebatan itu wajar-wajar saja, karena kan fotografi itu, belajar fotografi itu sebetulnya kalau tidak pas, akhirnya kita belajar keras kepalaan, belajar keras kepala. Jadi Ngerasa selalu benar. nggak pinter-pinter ya, Be? Iya, itu yang saya ini gitu. Jadi makanya saya selalu dari dulu selalu anti mainstream. Orang kesana saya pasti ke kiri gitu. Jadi misalnya ada orang hobinya gini, saya pasti ada orang ambil ini, saya pasti akan berbeda. Bahkan setting lampu aja saya akhirnya melatih sendiri, latihan sendiri, sampai saya punya settingan atas bawah, kiri kanan ya. Terus saya bikin posisi ya, sebetulnya lampu kalau untuk beauty shot itu kan standar aja, yang paling penting bahwa kita bisa menggunakan low contrast atau high contrast atau flat ya, seperti. Tapi flat bukan berarti flat tidak berkarakter. Selama cahaya itu masuk membungkus wajah, pasti karakter wajah muncul. Kayak ini kan dari depan semua, tapi kan detailnya muncul. Karena yang paling penting prinsip dasar memotret orang itu jangan berbenturan. Berbenturan sama apa, Be? Berbenturan sama? Lampu sama lampu. Jadi kiri kanan berbenturan, dia mantul ke sana. Nah itu yang sering terjadi. Tapi selama nggak berbenturan, dia akhirnya kayak mengcoating, membungkus. Jadi membentuk lapisan dua dan sisi kiri sisi kanan. Iya, betul. Dan itu tidak bagus apa gimana, Be? Ya nggak bagus lah, nggak bagus. Bagusnya salah satu ya. Ya sebetulnya bisa aja mau pakai lampu 2 boleh, 4 boleh, 8 boleh, cuman jangan ada prinsip, jangan ada kejadian lampu itu menyilang. Kenapa nggak boleh? Karena manusia itu ada hidungnya. Kalau nggak punya hidung kan nggak ada bayangan. Menghindari itu aja sebetulnya. Iya. Jadi dari sisi itu tadi Babe saya lihat pakai backgroundnya pakai positif film, Be. Apa? Pakai background positif film tadi. Oh yang tadi ya, itu sebetulnya juga itu eksplorasi saya, jadi kreasi saya. Karena dulu kadang-kadang kita memotret outdoor, memotret di lokasi, tapi nggak perlu ke lokasi. Jadi saya banyak slide ya, stock slide saya bisa pakai. Akhirnya stock slide itu saya coba kombinasikan, saya taruh di slide spot, tembakin ke backgroundnya. Jadi modelnya
agak jauh supaya nggak bocor flashnya ya, nanti bisa dilihat di YouTube saya gitu loh. Tapi memang kalau menggunakan itu cukup mahal sih, karena itu harus menggunakan peralatan yang memang sangat memadai gitu loh. Kalau nggak memadai agak sulit ditangkap ya. Tapi itu kan konsekuensi tuntutan dari, kalau kita bicara profesional ya, itu seperti itu. Jadi teman-teman harus Ini 8 belajar. SKS nih bos. Enggak, Pak. Jadi teman-teman 8 SKS. Kalau belajar 8 SKS ini udah masuk ke pemahaman. Udah create delete, bukan capture delete lagi. Berarti kita harus selain Bercanda. berkarya, kita juga bisa menciptakan karya-karya seperti foto dan juga teknik lighting, lampu-lampu karakter yang Babe ciptakan, kayak ring light tadi, terus kayak background dari positif ini. Jadi Dari slide ya. Jadi hari ini gua udah lihat Babe, udah lihat tim dari Wistriadis YouTube, dan teman-teman hari ini gua selesai dengan Om Darwis, dan gua antusias banget, banyak yang gua ambil, dan teman-teman juga bisa dapat sesuatu dari Om Darwis, pasti banyak banget. Om Darwis siapa sih yang nggak kenal? Semua orang yang bukan fotografer pasti kenal. Ya. Tukang rokok di depan pasti kenal. Kenal. Banyak ceritanya. Enggak lah. Jadi lu nggak salah, ikutin terus Darwis Triadis Channel Dan di YouTube-nya. 101. Ya, terima kasih. jangan lupa. Lu jangan lupa ya, tombol subscribe-nya. Jangan lupa lagi, Apa? Jangan lupa selain ikutin YouTube-nya dari Wistriadi Channel, ikut sekolahnya juga dari Oh. SOP. Oh iya, teman-teman, jangan lupa Darwis Triadis School. Lihat aja di channel YouTube-nya, dan juga di Instagram, dan juga di website Darwis Triadis School Fotografi. Sampai ketemu kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.